Hai semuanya, perkenalkan nama aku Kalista Putri Burdo, biasanya dipanggil Tata. Oke, di video kali ini kita bakal bahas proses penyelesaian perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Tapi aku tuh nggak sendiri nih, aku ditemenin sama teman-teman aku, yaitu... Hai, nama aku Agnes Christina Putri, biasanya dipanggil Agnes. Halo, nama aku Maharani Wahyunur Salsabila, biasa dipanggil Maharani. Oke, tanpa lama-lama lagi, yuk kita langsung bahas ke topik inti. Nah, sebelum kita memulai, sebenarnya apa sih itu PTUN? PTUN atau Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang memiliki kedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. PTUN ini dibentuk melalui keputusan presiden dengan daerah hukum meliputi wilayah kota atau kabupaten. Susunan Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri dari pimpinan, yaitu Ketua PTUN dan Wakil Ketua PTUN, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris. Saat ini sudah ada 28 Pengadilan Tata Usaha Negara yang tersebar di seluruh Indonesia. Tahu nggak sih guys, subjek dari PTUN ini beda loh dari pengadilan negeri biasanya. Jadi, subjek dari sengketa tata usaha negara yaitu perseorangan individu atau badan privat yang menjadi pihak penggugat. Di lain pihak, pejabat atau lembaga pemberian negara yang berwenang menjadi pihak tergugat. Seperti pengadilan pada umumnya, PTUN juga memiliki fungsi, tugas, dan wewenang. Sayangnya aku kurang paham nih di bagian ini, soalnya kemarin aku nggak perhatiin. Mungkin biar temanku lain bisa bantu kali ya. Jangan dicontoh ya guys. Oke, aku akan jelasin mengenai fungsi dari PTUN. Yang pertama, melakukan pembinaan pejabat struktural dan fungsional serta pegawai lainnya, baik menyangkut administrasi, teknis, justisial maupun administrasi umum. Yang kedua, melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya. Yang ketiga, menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara di bidang kehakiman. Next, kita ke tugas dan wewenang PTUN. Yang pertama, menerima serta menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada PTUN Jakarta. 2. Meneruskan sengketa tata usaha negara ke PTUN dan PTTUN yang berwenang. 3. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme hakim pada PTUN Jakarta. Terakhir, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan guna meningkatkan martabat serta wibawa aparatur dan lembaga peradilan. Kayaknya masih ada yang kurang deh. Tolong dilanjutin dong. Nih, untuk tugas dan wewenang PTUN selanjutnya adalah memantaukan pemahaman dan pelaksanaan organisasi dan tata kerja kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Terakhir, membina calon hakim dengan memberikan pemahaman di bidang hukum dan administratif Pengadilan Tata Usaha Negara agar dapat menjadi hakim yang profesional. Nah teman-teman, kita sudah tahu dan sudah paham mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara. Sekarang kita akan lanjut ke topik utama di video kita kali ini, yaitu gimana sih proses penyelesaian sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah teman-teman, kalau ada sengketa tata usaha negara, ada hal atau upaya pertama yang harus kita lakukan, yaitu namanya upaya administratif. Nah, upaya administratif ini ada dua, yaitu yang pertama ada banding, yang kedua ada keberatan. Kalau banding, penyelesaian sengketa tata usaha negara ini dilakukan di luar instansi yang membuat keputusan tersebut. Kalau keberatan, penyelesaian sengketa tata usaha negara ini dilakukan oleh instansi yang membuat keputusan tersebut. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman sudah mengajukan upaya administratif, tetapi belum berhasil atau tidak berhasil, teman-teman bisa lanjut ke tahap menggugat. Nah, tapi teman-teman, tahap menggugat ini juga ada jangka waktunya, yaitu 90 hari. Di tahap menggugat ini teman-teman, di dalam gugatannya nanti, teman-teman harus mencantumkan yang pertama, identitas penggugat, yang kedua, identitas tergugat, yang ketiga, dasar dari gugatan, yang keempat, isi dari gugatan tersebut. Nah, sekarang akan muncul pertanyaan, bagaimana cara mendaftarkan gugatan tersebut? Nah, teman-teman, pertama, kita datang ke Pengadilan Tata Usaha Negara, domisili tergugat, dan membawa dokumen gugatan tersebut. Nantinya, dokumen tersebut akan diperiksa kelengkapannya, dan kita akan membayar panjar. Setelah kita membayar, kita akan diberi SKUM atau salinan gugatan yang sudah ditandatangani oleh panitera pihak petugas. Nah, untuk tahap selanjutnya, kayaknya Tata paham deh soal ini. Tata mungkin bisa dilanjut nih.
Oke, aku lanjut ya. Sekarang kita akan bahas mengenai rapat permusyawaratan. Sebenarnya apa sih rapat permusyawaratan itu? Rapat permusyawaratan atau proses dismisal adalah proses di mana pengadilan memisahkan mana gugatan yang dapat dibawa ke PT UN dan mana yang tidak bisa. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Pertama, apakah gugatan tersebut sungguh-sungguh sengketa tata usaha negara? Dan kedua, apakah gugatan tersebut sudah dikirim sesuai dengan ketentuan, yaitu domisili dari tergugat? Nah, selanjutnya, apa saja karakteristik dari proses dismisal ini sih? Yang pertama, yaitu dilakukan oleh ketua pengadilan dan dibantu panitera. Kedua, hakim tidak memakai toga. Ketiga, bersifat tertutup atau tidak untuk umum. Dan terakhir, penggugat dan tergugat tidak disertakan di dalam proses tersebut. Setelah itu, kita ke proses pengadilan yuk. Yang pertama tuh, ada apa ya? Maharani, mungkin kamu bisa lanjut? Pertama, ada pembacaan gugatan dan surat yang memuat jawaban oleh hakim ketua sidang. Apabila tidak ada surat jawaban, pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya. Kedua, pembacaan jawaban. Selanjutnya adalah replik dan duplik. Replik adalah tanggapan penggugat atas jawaban, dan duplik adalah jawaban tergugat terhadap suatu replik yang diajukan oleh penggugat. Setelah itu pembuktian yang terdiri dari surat, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim. Terakhir, kesimpulan. Di kesimpulan, para pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya yang terakhir. Untuk amar putusannya akan dilanjutkan oleh Agnes. Nah, teman-teman, untuk amar putusan terdapat 3 macam amar putusan, yaitu yang pertama, gugatan ditolak. Gugatan ditolak yaitu putusan pengadilan ini terhadap gugatan yang tidak dapat dibuktikan di pengadilan. Kemudian yang kedua, gugatan dapat diterima, yaitu dengan syarat bila dalil gugatan ini dapat dibuktikan di pengadilan berdasarkan alat-alat bukti yang ada. Kemudian yang ketiga, gugatan tidak dapat diterima, yaitu gugatan yang dimungkinkan memiliki cacat formil di dalamnya, yang mungkin di dalam gugatan-gugatan ini ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat dalam pasal 123 ayat 1 HIR Jungto Sema nomor 4 tahun 1996, yaitu yang pertama, gugatan tidak memiliki dasar hukum. Yang kedua, gugatan error in persona. Yang ketiga, gugatan obscur libel atau gugatan yang mengandung cacat. Kemudian yang keempat, gugatan yang melanggar yurisdiksi absolut atau relatif. Yeay, udah selesai nih teman-teman. Jadi itu adalah penjelasan mengenai PT-UN dan juga proses penyelesaian perkara TUN di PT-UN. Semoga video kita kali ini dapat dipahami dengan baik ya. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan penuturan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa like. Dan jangan lupa komen ya. See you!